Setiap kataku kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku. Benar ya Tuhan, kami membawa diri kami ke hadapan-Mu. Kami mau menyatakan kebesaran Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan berbicara. Kami mau Tuhan berdaulat dalam hidup kami. Saat ini kami membutuhkan kebijaksanaan-Mu Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Suatu kali ada seorang gadis yang sedang mengalami keresahan hati oleh karena mencintai suami orang. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk bercerita kepada temannya. Mereka mulai berbicara dari hati ke hati, dan temannya pun mulai memahami kepedihan hatinya. Betapa hatinya mendambakan memiliki seorang pria yang sangat sesuai dengan kriterianya, meskipun itu adalah suami orang. Dari sini kita sudah mulai mendapati bahwa ini sebuah tanda kondisi krisis moral bukan lagi menjadi hal yang tabu di akhir zaman. Salah satu ayat yang mengingatkan kita tentang amaran Tuhan agar manusia tidak memiliki sifat mementingkan diri adalah dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini milik sesama manusia adalah salah satu dari 10 tulisan yang ditulis oleh jari Allah langsung. Dan itu berarti ini adalah hal yang sangat penting, karena Allah sendiri turun tangan untuk menulis amaran ini. Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa bisa begitu sangat penting hingga Allah yang hanya berfirman saja jadi, tapi harus mengeluarkan sepersekian tenaga jari tangannya untuk menulis 10 hukum? Poin penting pertama, 10 hukum jika diibaratkan seperti sistem kekebalan tubuh manusia, maka dengan 10 hukumlah manusia dapat menangkal virus, kuman, dan bakteri jahat yang menyerang tubuh manusia, sehingga manusia terhindar dari berbagai-bagai penyakit yang menyebabkan kematian. Poin penting kedua, di akhir zaman 10 hukum juga dapat berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi berbagai-bagai kerusakan moral akibat pengaruh ajaran-ajaran buruk yang semakin mewabah di seluruh bumi.
Dan poin yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, yang hampir semua umat Kristen sudah tahu ini, bahwa 10 hukum, 10 tulisan Allah itu adalah bentuk dari kasih Allah. Allah juga mau mengajarkan manusia bagaimana caranya mengasihi. Inilah cara-cara yang Tuhan kasih tahu. Bagaimana manusia dapat mengasihi sesama, ada cara-caranya. Dan bagaimana manusia mengasihi Allah, ada juga cara-caranya. Dan semua sudah dijelaskan di sini. Dan itulah yang membuat manusia jadi paham bagaimana cara mengasihi yang sesuai dengan kehendak Allah. Saat ini saya mau membawa kita kembali lagi kepada hukum yang ke-10, yang secara garis besar itu berarti seperti ini. Jangan mengingini milik sesamamu manusia apapun itu. Itu yang Tuhan mau. Jangan mengingini, jangan mendambakan, jangan iri hati, jangan cemburu akan apa yang orang punya. Saya punya kesaksian pribadi mengenai mementingkan diri. Waktu itu saya menjadi seorang relawan non-medis. Saya merawat pasien sakit HIV. Saya mengurus pasien saya itu di 3 minggu terakhir sebelum pasien saya meninggal. Saya yakin Anda semua pasti penasaran bagaimana akhir hidup pasien saya itu. Pasien saya tega merusak kesucian rumah tangganya dengan dosa kesayangannya. Dia suka ke tempat-tempat dia bisa puaskan nafsunya. Dan sangat disayangkan, istrinya baru mengetahuinya ketika suaminya sudah lama terjangkit virus HIV, yang pada akhirnya istri pasien saya meninggal karena tertular dari suaminya sendiri. Waktu istri pasien saya meninggal, saya belum mengenal mereka. Dan saat suaminya sudah semakin parah kondisinya, disitulah momen dimana saya mengenal dengan pasien saya ini. Itu kesempatan saya melihat dan mengalami langsung seseorang yang terjangkit virus HIV/AIDS. Saat pasien saya dekat-dekat waktu kematiannya, sistem kekebalan tubuhnya menurun sangat drastis. Berbagai penyakit dalam waktu cepat menggerogotinya. Mulai dari sakit TBC, tumor yang tiba-tiba muncul. Saya juga melihat gejala sariawan yang sangat parah. Saya melihat jamur di areal mulutnya. Lalu saya tanya sama perawat dan juga dokter, ternyata itu jamur dari dalam saluran pencernaannya itu sudah keluar sampai hampir ke seluruh areal mulut. Dan semakin hari pasien saya itu semakin bertambah kurus. Di situ saya pertama kalinya melihat betapa mengerikannya kutukan akibat dosa. Saya tidak bisa bayangkan jika saya yang mengalami itu. Sangat menderita. Saya melihat pasien saya mengeluarkan air mata. Hanya bisa melihat saya, tapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Seketika itu saya jadi tersadar betapa sangat berharganya 10 hukum Tuhan bagi keselamatan hidup manusia. Jika manusia mau menurut dan mengikuti aturan main dalam kehidupan yang fana ini, maka Tuhanlah yang akan memberikan jaminan kedamaian, sukacita, kesehatan, dan kesejahteraan. Saat ini saya mau kita merenungkan kembali betapa mengerikannya dosa. Betapa hidup kita ini penuh dengan misteri. Dan begitu mengerikannya kutukan karena dosa. Sambil kita menyanyikan bersama-sama.
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Benar ya Tuhan, kami mau jadi setia Tuhan. Kami mau Tuhan perbaiki akan kekurangan-kekurangan kami dalam kelakuan kami ini Tuhan. Pikiran kami dan hati kami Tuhan, kami masih sering menyakiti hati Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memberikan perubahan yang sempurna bagi kami. Kami mau memberikan kuasa memilih kami, power of choice yang kami punya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan membentuk kami, Tuhan yang akan merubah kami, Tuhan yang akan memberikan resolusi kepada kerohanian kami. Kau akan mempertumbuhkan dan Kau akan membuat kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kedewasaan spiritual kami akan semakin bertambah-tambah karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.